Definisi operasional. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi operasional. Variabel. Variabel merupakan suatu yang menjadi objek pengamatan, penelitian, sering juga disebut sebagai faktor yang berperan dalam penelitian atau gejala yang akan diteliti. Sedangkan menurut Sugiono 2009, variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Contoh, subvariabel. Pengetahuan petugas tentang penggunaan buku pedoman penyimpanan dan retrieval bekas rekam medis. Definisi operasional. Definisi operasional. Definisi operasional merupakan suatu definisi yang berdasarkan pada suatu karakteristik yang dapat diobservasi atau pengamatan dari apa yang sedang didefinisikan ataupun juga mengubah konsep-konsep yang berupa konstruk dengan kata-kata yang dapat menggambarkan suatu perilaku maupun gejala yang dapat diamati, serta yang dapat diuji dan ditentukan kebenarannya oleh orang lain. Contoh, kemampuan petugas dalam mengetahui dan menyebutkan kembali mengenai proses penyimpanan dan retrieval berkas rekam medis berdasarkan buku pedoman. Selanjutnya ada parameter. Parameter merupakan ukuran seluruh populasi penelitian yang harus diperkirakan. Parameter juga merupakan indikator dari suatu distribusi hasil pengukuran. Keterangan informasi yang dapat menjelaskan batas-batas atau bagian tertentu dari suatu sistem. Standar parameter bisa dari para ahli, peraturan, dan asosiasi. Contoh, berdasarkan buku pedoman petugas mampu, A. Menyebutkan kembali tentang tata cara penyimpanan berkas rekam medis di Puskesmas X. B. Menyebutkan kembali sistem penomoran dan penjajaran yang digunakan di Puskesmas X. C. Menyebutkan kembali tentang tata cara retrieval atau pengembalian dokumen rekam medis yang diterapkan di Puskesmas X. D. Menyebutkan kembali tentang tata cara peminjaman dan hak akses berkas rekam medis dari bagian penyimpanan Puskesmas X. Dan E. Menyebutkan kembali tentang tata cara pencarian dokumen rekam medis apabila tidak ditemukan di Puskesmas X. Ada alat ukur. Alat ukur penelitian merupakan alat untuk mengukur suatu masalah yang sangat beragam, bahkan bisa pula khusus. Artinya, untuk mengukur suatu itu ada ukuran tersendiri. Teknik pengumpulan data untuk menentukan alat ukur ada 3, yaitu 1. Wawancara, 2. Observasi, 3. Kuesioner tes. Selanjutnya ada skala ukur penelitian. Skala ukur merupakan alat ukur yang digunakan untuk menguantifikasi informasi yang diberikan oleh konsumen jika mereka diharuskan menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan dalam suatu kuesioner. Skala ukur dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama skala ordinal, yang kedua skala nominal, yang ketiga skala interval, dan yang keempat rasio. Ada macam-macam skala. Yang pertama, skala nominal merupakan skala yang membedakan suatu peristiwa dengan peristiwa yang lain berdasarkan nama. Yang kedua, skala ordinal. Pengukuran didasarkan pada jumlah relatif beberapa karakteristik khusus yang dimiliki oleh setiap peristiwa. Oleh karena itu, pengukuran skala ordinal memungkinkan penyusunan peringkat dari masing-masing peristiwa yang terjadi. Yang ketiga, skala interval. Membedakan peristiwa dapat diturutkan antara peringkat satu dengan yang lain memiliki arti. Dengan kata lain, selain bisa dibuat dalam peringkat data, dapat pula dikuantitatifkan. Yang ketiga, skala rasio merupakan pengukuran yang paling tinggi. Skala rasio adalah hasil pengukuran untuk nilai yang sesungguhnya, bukan kategori seperti pada skala nominal, ordinal, maupun interval. Contoh, skala ordinal. Pengukuran didasarkan pada jumlah relatif beberapa karakteristik khusus yang dimiliki oleh setiap peristiwa. Selanjutnya ada scoring. Skor merupakan hasil dari penilaian yang dibuat oleh peneliti sesuai dengan kriteria penelitian. Penentuan scoring ilmiah secara umum berpedoman pada aturan
Libert, dan Goodman. Kedua metode ini memenuhi kaidah ilmiah dalam penentuan dan penilaian scoring suatu instrumen penelitian. Perbedaan mendasar dari kedua metode scoring ini adalah nilai yang diberikan pada instrumen penelitian di mana pada skala Likert dibatasi nilai minimal 1, sedangkan pada Goodman dibatasi minimal 0. Contoh scoring. Contoh, nilai 0. Apabila menjawab soal dengan jawaban salah, nilai 1. Apabila menjawab soal dengan jawaban benar. Dari keseluruhan contoh tadi, jika dibuatkan tabel, maka hasilnya akan seperti ini. Demikian sedikit penjelasan dari saya, semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih.